Kenapa ada migrasi dari televisi analog ke televisi digital? Nah, apa keuntungannya untuk di negeri kita mungkin atau di negeri lain atau di luar itu sudah lama dilakukan. Nah, kenapa kita baru? Apakah ada kendala di dalamnya? Boleh dijelaskan sedikit, Pak? Iya, pura-pura tanya padahal udah tahu. Pak sudah terlibat langsung loh. Pak, izin, Pak, ini syuting, Pak. Iya, iya. Jadi TV analog ini termasuk TVRI ini udah hampir 62 tahun ya di Indonesia berdiri. Dulu dari dulu masyarakat nontonnya TVRI satu-satunya dulu. Betul. TV-nya ya zaman dulu yang kayak semut gitu. Betul. Nah, perubahan sempat terjadi pada saat dari hitam putih ke berwarna. Betul. Teknologinya sama, analog. Kemudian 2007, jadi ada kesepakatan internasional dari ITU ya. ITU itu adalah International Telecommunication Union atau Badan Telekomunikasi di bawah PBB yang mengatur frekuensi-frekuensi di seluruh dunia yang anggotanya juga semua negara, ya, termasuk Indonesia di situ. Nah, frekuensi TV analog itu yang 700 ternyata boros. Itu, Pak. Betul, jadi satu TV, stasiun TV hanya untuk satu gitu. Sedangkan digital itu bisa sampai 6 sampai 13 satu stasiun TV. Oh, satu Pemancar, satu frekuensi. Nah, akhirnya kesepakatan internasional itu siaran TV analog dihentikan, pindah ke siaran TV digital. Ada bonus. Bonusnya frekuensi yang efisien, yang tadinya satu frekuensi untuk satu TV jadi. Nah, bonus frekuensinya itu yang digunakan untuk apa? Untuk internet di seluruh Indonesia supaya merata. Dan supaya bisa juga komunikasi. Karena tidak semua saudara kita di Indonesia ada yang belum bisa teleponan atau internetan gitu. Nah, yang kedua kesepakatan internasional itu dari ASEAN. Nah, Indonesia itu jadi tuan rumah negara-negara ASEAN tahun 2014. Nah, menyepakati bahwa negara ASEAN itu harus menghentikan siaran TV analognya 2020. Tapi Indonesia belum juga, sampai sekarang baru terlaksana karena dulu belum ada undang-undangnya. Sekarang ada undang-undang cipta kerja yang mengamanatkan 2 tahun harus dihentikan siaran TV analog ke digital. Nah, yang terakhir kesepakatan internasional ini daerah perbatasan nih. Jadi negara ASEAN ini sudah hampir seluruhnya migrasi ke digital. Termasuk Malaysia dan Singapura. Nah, mereka udah 2019 mereka sudah siaran digital, Bayu. Nah, kita belum. Akibatnya apa? Terjadilah dispute. Jadi negara tetangga Malaysia, Singapura itu frekuensinya yang sudah dibebaskan tidak bisa digunakan. Karena Indonesia masih siaran TV analog. Nah, ini hampir aja ada dispute internasional, tapi dengan kemarin udah Batam selesai, jadi permasalahan itu udah selesai. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah frekuensi yang tadi bonus itu digunakan untuk internet kan. Ternyata setelah dihitung itu ada potensi bisnis baru, hampir 181.000 bisnis baru. Kalau ada bisnis baru, Bayu, berarti kan bisa ada lowongan pekerjaan baru, ada jumlah hampir 232.000. Dan yang tidak kalah pentingnya itu penghasilan pajak ke negara itu hampir 77 triliun. Kan luar biasa ya. Sangat, Pak.
Plus ada lagi bonusnya. Hampir 433 triliun itu menyumbang PDB nasional. Jadi pertumbuhan ekonomi kita itu kalau ASO-nya selesai itu banyak luar biasa. Jadi bukan sekedar mindahin siaran TV analog ke digital, tapi itu ada bonus yang di dalamnya. bonusnya yang di Hal ini dalamnya, yang luar biasa betul juga, itu. betul, Pak Jadi Dwi, ya. dan TVRI salah satu pelopor. 2 November TVRI udah seluruh Indonesia sudah siaran digital. Wey, terima kasih. Nah, Blitut, Nggih. mumpung Pak Ketua mampir di warung nih, kita yang mau bertanya-tanya nih, Blitut. Bertanya-tanya. Bertanya-tanya. Iya, silakan. Izin Pak Ketua. Iya, iya. Niki kalau untuk di Bali sendiri, untuk kesiapan dari migrasi TV analog ke TV digital, perkembangannya seperti napi. Nah, apakah teman-teman di bidang penyiaran ini sudah semuanya menggunakan siaran televisi digital? Ya, terima kasih Pak Ayu dan Beli Ketut ya. Nggih. Tadi penjelasan Pak Direktur luar biasa. Di Bali sesungguhnya sudah sangat siap sejak bulan Maret 2022. Ketika awal pertama kali mau tahap pertama ASO itu. Kemudian mundur menjadi November tanggal 2. Kemudian mundur 10 Januari dan hari ini mudah-mudahan tanggal 20 Maret kita sudah sepakat kita akan menuju ke ASO peralihan TV digital. Jadi kesiapan Bali kita di KPID sudah mengecek seluruh lembaga penyiaran yang ada. Sebelumnya ada 16 TV analog yang bersiaran. Nah sekarang sudah menjadi 29 di TV digital. Jadi mereka niki sesungguhnya sedang bersiaran simulcast namanya. Jadi siaran analog berbarengan dengan siaran TV digital. Hanya TVRI yang sudah full ke digital. Jadi ini luar biasa, kontennya jauh lebih banyak sekarang. Nanti ketika sudah mati TV analog tanggal 20, tentu nanti kita berharap konten atau siaran yang ada di TV digital akan jauh lebih banyak. Karena ada beberapa grup lembaga penyiaran swasta dari TV yang home base-nya di pusat Jakarta itu belum masuk ke Bali. Bahkan misalnya kayak di Jakarta di informasinya ada 54 channel. Jadi Pak Tun mungkin Mbak Ayu kalau nonton ganti sampai milih-milih channel itu loh. Terlalu banyak sudah. Kalau mau nonton olahraga saja. Contoh TVRI kan. TVRI aja kan ada 4 channel itu. TVRI Nasional, TVRI Bali, kemudian TVRI Sport, TVRI World Dokumenter. Saya suka sekali nonton TVRI World itu kalau nonton bulu tangkis, nonton olahraga, terus di situ full kadang-kadang. Tapi misalnya kalau anak mau nonton kartun ya dia ke TV lainnya seperti itu. Jadi lembaga penyiaran di sini semuanya sudah siap untuk pindah dan memang sudah pindah semua. Jadi ada 16 analog siarannya, kemudian sekarang menjadi 29. Dari 6 TV lokal yang ada, semua sudah siaran. Kan selain TVRI, ada misalnya Kompas TV, ada Bali TV, ada Surya Manggala TV, ada Big TV, ada Top TV. Jadi hanya satu yang belum Top TV itu yang belum siaran ke digital. Nanti mungkin kita sampaikan ke Pak Direktur terkait dengan hal itu. Jadi semua sebetulnya sudah siap dan yang terpenting kita di KPID Bali mengawasi tentang konten lokalnya ya. Jadi semua yang ada di TV analog itu siaran-siaran lokalnya kita akan bawa ke digital. Dan sekarang kan sudah hampir sebagian besar sudah siaran lokalnya ada. Jadi di situ misalnya ada pagi-pagi kita nonton siaran lokal, di digital juga sudah ada. Jadi tidak ada ruginya kalau masyarakat yang sudah siap pindah saja sekarang, tidak mesti nunggu tanggal 20. Karena kalau tanggal 20 misalnya sekarang anggap TV-nya masih belum support digital, dia harus menambah alat yang disebut dengan set-top box itu. Kalau sekarang belinya mungkin normal harganya, takutnya nanti setelah tanggal 20 orang rame-rame beli alat itu, kemudian persediaan yang di sini mungkin cepat habis, harus menunggu yang lain, harga juga akan mahal. Seperti itu. Jadi kita di Bali sesungguhnya sudah sangat siap dari sisi infrastruktur untuk TV digital. Yes, semua Pak Ketua. Jadi begitu beli ya. Kelebihannya tidak hanya suara yang jernih dan gambar yang lebih bagus, tapi juga ada kelebihan-kelebihan lainnya. Ada 24 channel katanya tadi. Sampai kenyel liman dia nyelak remote. Pilihan akhirnya. Banyak pilihan. Diawasi oleh KPID. Betul, konten-kontennya. Konten-konten siarannya itu juga harus mendidik di dalamnya. Betul sekali. Tidak hanya sekedar siaran, Ya. tapi juga memberikan edukasi yang baik kepada penontonnya. Ih, kok doang saja beli? Dan 3 hari paling itu.
Ada pantun untuk itu ya. Oh, ada, Bli. Iya, Apa pantun? Iblog beli nasi 1 kuintal. Cakep. Kok itu tuh cakep nih. Artinya? Iblog beli nasi 1 kuintal. Artinya apa, Bli? Mahal yuk. Itu bukan pantun, Pak De. Itu nak mulu kenyataan tuh. Iblog beli nasi 1 kuintal. Artinya apa, Bli? Ayo rame-rame dari analog kita migrasi ke digital. Itu baru pas. Udah apa jadi menit? Nah, tertarik dengan tadi Pak Dir menyatakan bahwa ini akan Indonesia khususnya akan serta walaupun tertinggal di negara-negara tetangga kita ya, 2019 Singapura, Malaysia sudah lebih dulu untuk melakukan ini. Kendala apa Pak yang terjadi di Indonesia sehingga tidak bisa serentak mengadakan TV digital ini Pak atau siaran digital? Jadi negara Indonesia tuh luas ya, luas banget. Kita ada 514 kabupaten kota. Ya. Kemudian yang terdampak ASO itu ada 314 kabupaten kota. Betul. Jadi banyak-banyak. Nah, yang ada siaran TV analognya itu di 314 kabupaten kota. 341 kabupaten kota. Jumlah TV-nya tahu beli, Bayu? Berapa, Pak? Ada berapa di Indonesia? Kalau negara tetangga kita paling 5-10 stasiun TV. Tebak. Kalau di Indonesia Pak? Dapat setobok kalau dapat. Ayo, Bli. Kita pikir nih, Tapi kayaknya nggak tahu ya. Itu legensi kita keluarkan. kira-kira 151. Jauh, 150. Jauh ya Pak? jauh. Jadi jumlah stasiun TV di Indonesia tuh ada 695 stasiun TV. Banyak sekali. Nah, dari 695 stasiun analog sekarang udah tersebar di seluruh Indonesia itu 571 siaran TV digital tuh. Sisanya 124 siaran analog itu masih proses. Termasuk tadi ya Top TV yang ada di Bali. Nah, kemudian yang tadi ya luasnya Indonesia. Kedua, dari TV analog itu harus dibangun infrastrukturnya digital. Nah, itu yang bangun ada TVRI, ada swasta. Jadi jumlahnya sekarang udah 323 infrastruktur digital di seluruh Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia per 1 Maret ini udah bisa melihat, menikmati siaran TV digital, termasuk TVRI. Ya. Nah itu. Yang ketiga, sosialisasi kayak gini. Iya. 2 tahun yang lalu ya Pak Ketua, kita sosialisasi kelihatannya masyarakat masih nunggu Ya, aja nanti. betul. Nah sekarang alhamdulillah setelah merata di seluruh Indonesia, masyarakat juga tidak disuruh udah beli set-top box. Betul. Buktinya dari hasil survei terakhir 70% masyarakat Indonesia secara nasional mereka udah punya TV digital yang maksudnya sudah bisa menerima siaran TV. Digital. Sisanya 30% lagi sedikit ya. Termasuk Bali ini adalah termasuk yang bagus. Posisi sebelum ASO ini udah 55% mereka sudah melihat siaran TV digital. Jadi mudah-mudahan dalam waktu singkat kita udah bisa ASO nasional seperti TVRI. Jadi kendalanya itu yang terakhir itu kendalanya selain sosialisasi adalah masalah kesiapan masyarakat untuk TV-nya. Apakah TV-nya masih TV jadul? Yang ada tabung belakang Nah, gede. jangan lihat beli ketul. Oh, tabung itu masih bukan. Pak. Kalau bilang tabung jangan gede, lihat ke sini, Pak. jangan pandangannya terlalu fokus ke saya, Pak. Ini bukan tabung, Pak, penampungan. Nah, Ini penampungan. jadi yang TV-TV-nya masih lama, tidak perlu juga dibuang beli TV baru. Ada solusinya. Tambahkan set-top box. Set-top box. Set-top box itu harganya murah lah. Ya. Antara tadi pagi ya kita sosialisasi dengan vendor 175.000 sampai
230.000. Bisa didapat belinya online atau di toko elektronik. Nah tadi harapan Pak Ketua buat masyarakat, nggak tahu tuh beli masyarakat Bayu, masyarakat Indonesia tuh biasanya belinya setelah dimatikan. Akibatnya apa? Ketika dimatikan sibuk nyari set-top box, harganya melambung. Lebih baik dari sekarang beli set-top box-nya biar bisa lihat Mbak Ayu, beli ketut. Lebih jelas gambarnya. Hati-hati kalau di TV digital tuh kalau ada jerawat. Nah, ketahuan. Sejelas itu loh. Sejelas itu beli. Kelihatan ya. Itu jadi beli itu. Oh ya, saking jernih ya Pak ya. Betul. Oke. Yang mau nanya sama Pak Ketua nih Ki. Pak Ketua tadi disampaikan bahwa di Bali masih ada stasiun TV yang 2 siaran analog dan digital. Nah nih kendalanya kira-kira apakah karena pemirsanya masih banyak di analog ataukah juga berkaitan dengan iklan Pak Ketua? Bisa dijelaskan Pak? Memang kalau TV yang sekarang ada di Bali siarannya simulcast itu analog dan digital bersamaan tentu banyak pertimbangan. Pertama tentu mereka kebijakan dari TV berjaringan di situ kan di pusat misalnya. Kenapa begitu? Karena mungkin tadi betul ada kontrak iklan mungkin yang sampai harus tanggal sekian. Tapi ketika sudah ada instruksi misalnya kebijakan dari pemerintah khususnya dari Kominfo tanggal 20 ya mereka harus hentikan sehingga mau tidak mau kontrak iklan juga harus selesai kan di situ dia beralih ke situ ke TV digital. Sesungguhnya kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Direktur dari AC Nielsen misalnya dari penjelasan yang lembaga survei itu kan orang sudah banyak yang nonton TV digital. Di Bali katanya tadi sudah 55%. Kan sesungguhnya tidak ada masalah. Jadi masyarakat kayak sekarang di TVRI saya pernah tanya, acara-acara dialog ini masih nggak ditonton sama orang? Saya tanya misalnya di Tabanan, oh masih, berarti dia sudah nonton TV digital. Bayangan saya terutama klien-klien yang mungkin bekerja sama dengan TVRI misalnya dalam hal acara-acara tertentu, dia tetap pakai TVRI karena dia yakin bahwa sudah masih ditonton oleh masyarakat walaupun sudah off sama sekali di analognya. Karena mereka sudah yakin bahwa di digital itu sudah suaranya lebih jernih, gambarnya lebih bersih, teknologi canggih seperti itu. Itu kemudian kalau yang berikutnya adalah memang mereka masih dalam tahap berjalan untuk mempersiapkan infrastruktur tadi. Contoh di Karangasem misalnya kita kan sama pihak DPRI sudah jalan waktu itu ke Bukit Sege di transmisi di sana tinggi sekali tempatnya. Kita memastikan masyarakat di situ bisa nonton siaran TV penuh sama nggak dengan yang ada di Bali Selatan ini. Ternyata ada salah satu grup TV yang tidak bisa ditonton di situ. Saya setelah cek di bagian transmisi itu ternyata karena apa? Karena dia belum pasang alat yang disebut dengan decoder itu. Padahal Bali ini kan satu wilayah siaran. Jadi kalau tidak ada seperti Jawa Timur 1, Jawa Timur 2 misalnya seperti itu. Sehingga saya langsung koordinasi dengan pusat, dirutnya langsung. Dalam 2-3 hari sudah dipasang alatnya dan sekarang di Karangasem grup TV itu sudah bisa ditonton. Jadi mereka memang ya mungkin karena bergiliran menunggu alat dari pusat sama dengan di TVRI misalnya kalau sekarang TVRI di Kutul kan belum hidup itu karena itu pemancar SFN kemudian juga di Karangasem. Kita juga sering berkoordinasi kemarin waktu ke Jakarta dengan pimpinan TVRI juga menyampaikan itu. Jadi ayo dong kepentingan KPID adalah masyarakat kami di Bali kalau bisa jangan sampai tidak mendapatkan siaran TV. Ya, siaran TV jangan sampai nanti mereka tanggal 20 hilang siaran TV kaget. Loh ini kemana saya harus pindah ke digital? Loh kok enggak ada juga TV ini? Nah itu jangan sampai begitu. Sehingga ketika pindah ke digital, loh ternyata sudah ada di digital. Kenapa saya tidak dari dulu pindahnya? Nah itulah kepentingan kita dan semua yang ada di analog itu juga konten-konten lokalnya semua juga sudah pindah ke TV digital. Jadi itulah kepentingan KPID Bali. Ya menarik tadi yuk. Misalkan kaget, di mana siarannya? Kenapa saya nggak bisa nonton Miraso? Nanti kita dicari di rumah. Siaran di mana? Jadi kita yang kaget. Iya kita yang kaget malahan. Kenapa ramai cari kita? Yang ramainya takutnya nanti Pak minta set-top box-nya. Itu Pak. Pak Dir, jujur saya sebenarnya malu. Ini Pak Dir, tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seandainya, andai kata kepingin mendapatkan yang namanya
Yang set-top box. Set top box gratis maksud beli. Gising orang tuh yang gratis. Gimana caranya? Di mana saya cari gitu. Dan apa syaratnya? Iya, Silahkan Mbak Dir. baik. Jadi ada data P3KE. Jadi data itu ada data pendataan dari mulai yang miskin, benar-benar miskin sampai semua. Termasuk beli ketut Bayu tuh ada daftarnya. Mungkin karena beli ketut udah masuk konglomerat jadi nggak dapat setobok. Konglomerat ya tepatnya Pak. Golongan melarat. Bukan melarat. Jadi yang dapatkan setobok itu ada golongan namanya desil 1 yang paling rendah. Itu diceknya oleh RT, RW, camat, kemudian ditetapkan oleh kepala daerah. Jumlah setobok keluarga miskin di seluruh Indonesia itu ada 5,6 juta setobok. Dari mana itu asalnya? Dari swasta. Penyelenggara MUK itu karena dia dapat seleksi dan evaluasi infrastruktur MUK, mereka berjanji kami akan sediakan setobok untuk keluarga miskin. Nah kekurangannya jadi dari swasta itu 4,3 juta setobok yang ada, pemerintah 1,3 juta setobok. Nah itu untuk keluarga miskin. Datanya sudah ada, nah di Bali itu sekitar 33.000 setobok gratis. Sekarang sudah didistribusikan, ini tinggal 13 hari lagi nih menuju ASO ya tanggal 20 Maret. Tadi sudah koordinasi dengan asisten Sekda agar pembagiannya dipercepat distribusinya. Nah masyarakat yang nanti kalau misalkan 20 Maret sudah dihentikan siaran TV analognya, yang terdaftar datanya memenuhi syarat itu, jangan khawatir nanti wah 20 Maret sudah dihentikan saya belum dapat. Nanti masih kita akan buka posko-posko di Bali ini. Ada tindak lanjut. Iya, misalkan karena kadang-kadang kita bagikan setobok nggak ada di rumah atau lagi pergi kemana Mungkin lagi atau kerja. pindah. Nah itu mungkin itu menghambatnya. Dan ada beberapa lokasi di Bali yang memang daerahnya agak susah dijangkau, kayak ya, Trunyan segala macam. Tadi udah koordinasi juga, Pak Asisten minta dibantu oleh Pak Ketua agar monitornya agar dalam waktu 13 hari ini tersisa berapa itu bisa selesai semua. Jadi masyarakat tidak perlu juga tanya ke KPID, ke Kominfo. Yang terdaftar pasti dipanggil nanti, dipanggil melalui camat setempat, kita kolaborasi dengan camat-camat setempat. Jadi sistemnya ada yang ke rumah-rumah atau sistemnya full di balai desa ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan lancar nanti sebelum 20. Distribusiannya seperti Nah itu, Pak, ya. betul. Jadi, Kemudian kalau yang mampu kayak beli ketut ini jangan diumpetin nanti Langsung. beli langsung setoboknya murah. saya tidak tertarik dengan set-top box. Maksudnya? Saya langsung beli TV yang Kita langsung ya. Oh iya iya. TV juga sekarang udah mulai turun. Harganya di sekitar 1,2 yang Itu sudah kelebihan udah. Nah, yang udah punya uang lebih bisa langsung beli karena tidak perlu setobok udah langsung bisa siaran. Jadi televisi yang keluaran terbaru mungkin sekarang sudah semua langsung. Tahun lalu sudah tidak diproduksi lagi TV analog. Oh gitu Pak. Karena sekarang masyarakat semakin cerdik. Begitu ada TV analog ditambah setobok nggak mau mereka belinya yang sudah siap TV digital gitu beli. Wah, oke. Saya kembali ke Pak Ketua. Nah Pak Ketua tadi kan masih ada yang tersisa menurut data dari Pak Dir ya. Jadi masyarakat Bali yang masih belum mendapatkan set-top box ini ya. Nanti ke depan selain langkah-langkah tadi untuk mempercepat 13 hari ke depan apa kira-kira yang bisa dilakukan KPI? Ya, jadi kalau berkaitan dengan set-top box, dari pantauan KPID Bali itu pemegang MUX atau multiplexing TV digital ini sudah melakukan
pembagian set-top box sesuai dengan kewajiban dia. Jadi ada salah satu TV sudah 100% dia membagikan kewajibannya, misalnya dia membagikan 2.000. Kemudian ada juga kemarin membagikan dengan cara polling, dia menuju ke kantor camat, dibagikan di situ, nanti Pak Camat akan memanggil kepala desa dan kepala perbekal untuk membagikan kepada warganya. Nah, warga yang menerima set-top box itu siapa? Sudah ada by name, by address, sudah ada namanya, sudah ada alamatnya, itu datanya yang tadi data P3KE itu. Sehingga kalau tidak ada data di situ tentu tidak akan mendapatkan. Jadi jangan berpikir semua orang akan bisa mendapatkan itu, karena memang sudah tercatat. Nah, dari mana data itu? Ya dari bawah. Kita dari teman-teman TV itu tidak punya kemampuan untuk menjawab ini dari mana ini. Berarti tugas mereka hanya membagikan yang sudah ada itu. Kalau Pak Tut saya yakin tidak ada namanya, sudah masuk konglomerat itu. Beli set-top box kan murah bagi beliau. Sebenarnya waktu pembagian Pak Ketua, kan tetangga saya dipanggil-panggil. Kan datang. Saya kenapa dipanggil? Baru balik saya dipanggil Pak. Tapi LPD yang manggil saya. Koperasi yang manggil saya. Kalau beliau di rumahnya bisa karena ada 4 TV setiap kamar ada, ini berarti 4 set-top box dia. Ada. Gampang beliau itu. Ini Mbak Ayu ini kan. Ini sekali nyanyi bisa berapa hari untuk beli set-top box gitu loh. Ya, ada pertanyaan Pak Dir. Banyak masyarakat yang mungkin cara pandangnya tentang baru TV digital. Apakah itu dia nonton di HP yang pakai, mohon maaf, siaran YouTube dan lain sebagainya, apakah itu TV digital? Nah, kalaupun itu ya dan tidak, boleh tahu nggak kecanggihan TV digital itu sejauh mana? Dan lagi satu Pak Dir sekalian, di Bali ini ada wilayah banyak yang namanya blank spot atau yang tidak dapat sama sekali pancaran siaran televisi. Nah, langkah apa yang dilakukan untuk biar merata untuk mendapatkan siaran? Silakan. Iya, jadi masyarakat ini banyak juga yang belum tahu bedanya TV digital dengan yang YouTube streaming segala macam. Nah, TV digital itu yang tadi saya sampaikan, TVRI udah 62 tahun. Pakai antena yang di atas itu. Betul. Antena goceng dulu namanya. Jadi kalau zaman dulu kalau ada hujan kan naik ke atas, goyang-goyang. Betul, saya ingat betul. Ini bersih atau bagus? Iya, betul, cari arah kiri. kemana. Nah, kalau sekarang sama, antenanya sama, TV-nya sama. Nah, kalau TV-nya masih analog, tambahin set-top box. Jadi tidak berbayar, gratis. Tidak perlu kuota internet. Jadi betul-betul gratis. Nah, kemudian canggihnya, TV digital itu kalau TVRI bisa menayangkan jadwalnya hampir sebulan tuh, namanya EPG, Electronic Program Guide. Nah, itu jadwalnya wirasa jam berapa aja tuh, hari apa aja, bisa ketahuan. Yang kedua ada parental lock, bantuin Pak Ketua nih. Jadi kalau punya anak kecil di rumah, terus tayangannya nggak sesuai nih. Betul, dengan usianya anak kita. Kita bisa blok. Jadi tayangannya bisa khusus buat anak kita apa aja, nggak bisa dibuka. Oh gitu, keren. Betul. Nah, kalau TVRI di studionya audionya Dolby, nah beli di rumah sama Mbak Ayu punya speaker, wah bagus. Kayak di nonton di bioskop tuh kayak gini, suaranya surround gitu, keren lah. Halo? Ya. Begitu. Kemudian terakhir ada untuk kebencanaan, early warning system. Jadi kita kan negara yang sering terjadi bencana. Nah, itu nanti TV ini akan memberi informasi, misalkan mudah-mudahan di Bali nggak ada gitu. Di daerah tertentu ada radius sekian kilometer akan diinformasikan. Hari ini ada gempa di sini, tolong masyarakat siap-siap untuk menghindari daerah ini supaya aman gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kecanggihannya. Kemudian tadi saya udah sampaikan ada 341 kabupaten yang infrastrukturnya sudah dibangun. Nah, ternyata masih negara Indonesia masih luas. Ada 173 lagi
Yang belum. kabupaten kota yang belum dibangun. Termasuk di sini tadi Pak Kepsta bilang ada beberapa daerah yang blank spot. Betul, betul Pak, betul. TVRI, Ya. pemerintah negara akan menugaskan TVRI. Kita udah programkan, mudah-mudahan tahun sekarang udah jalan tuh 173 wilayah layanan yang belum ada infrastrukturnya akan dibangun oleh TVRI. Namanya Digital Broadcasting System programnya itu, dan sudah kita usahakan mudah-mudahan bisa selesai di tahun sekarang. Wah, yuk Ya. tambah berbangga Abdi ada di dalam TVRI. Betul sekali. Terima kasih. Berikut lanjut yang mau nanya Ya. sedikit sama Pak Ketua. Nah, Pak Ketua niki dengan banyaknya nanti siaran TV digital, ini tentunya tugas berat bagi KPID untuk melakukan monitoring atau pengawasan. Nah, seperti apa ke depannya niki untuk monitoringnya Pak Ketua? Ya, nggih, betul kalau berkaitan dengan pengawasan tentu akan tambah lebih banyak yang harus diawasi. Kalau tadi sudah dijelaskan dari TV analog ada 16 siaran yang ada, berarti kita di kantor KPID perlu 16 TV. Nah, sekarang dengan 29 channel berarti kan harus ada 29 TV. Orangnya juga harus nambah, kan itu seperti itu. Tapi sekarang ada alat yang disebut dengan DVR itu untuk merekam itu, bagi tim kita yang harus bekerja keras. Jadi dia akan menilai, kemudian melihat tayangan-tayangan yang ada, apakah ini sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, dan juga P3SPS namanya, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Apa yang boleh disiarkan dan apa yang tidak boleh disiarkan. Namun demikian percayalah kalau teman-teman di lembaga penyiaran khusus TV maupun radio sudah sangat memahami tentang ini. Kita selalu memberikan pemahaman tentang kompetensi, tentang aturan pedoman. Berbeda dengan yang tadi yang dianggap TV digital itu yang OTT, over the top. Jadi audio visual berbasis internet. Itu bebas sekali itu. Tapi kalau di TV dan di radio kita sudah sangat ketat pengawasannya sehingga kalau lolos pun itu ada masyarakat yang menilai. Jadi kita sudah membuka layanan aduan agar masyarakat kalau ada tayangan yang tidak bagus, misalnya sekarang Pak Tut misalnya menayangkan apa di TV, mereka pasti telepon kita, Pak Ketua ini kok ada begini, tayangannya begini-begini, biasanya kita persuasif. Kita lihat, kita langsung preview, ada di situ, oh ternyata kita tegur. Contoh yang misalnya ada merokok lah. Kalau ada orang merokok di belakang kita aja kadang-kadang lupa mungkin editor ngedit itu di belakangnya, kita tegur itu. Pasti gitu. Jadi kadang-kadang di lembaga penyiaran itu tidak ada maksud sama sekali untuk melanggar, tapi kadang-kadang karena mungkin lalai lah kadang-kadang. Lupa ada sesuatu yang akhirnya berdampak kepada masyarakat. Jadi itulah pengawasan yang harus kita lakukan. Peran serta masyarakat sangat luar biasa kita harapkan. Dan ini kan contoh sekarang TVRI misalnya, kemarin ada laporan Pak di TVRI di sini tidak bisa ditangkap dan sebagainya. Bagaimana mereka yang respon? Kita sangat berharap peran serta masyarakat. Jadi tidak pernah khawatir, tugas kami di KPID menyukseskan program ASU ini agar masyarakat bisa menyaksikan siaran yang sama dengan yang sekarang, bahkan jauh lebih banyak. Dan yang terpenting juga Pak Tut, konten lokal tuh ada di situ, diproduksi oleh masyarakat lokal, kemudian ditayangkan di lokal. Itu artinya apa? Artinya ekonomi di masyarakat lokal akan banyak. Konten-konten kreator, production house itu banyak punya peluang mengisi acara di TV-TV tersebut. Nah itu kan luar biasa itu. Jadi dampaknya secara ekonomi kita, masyarakat kita akan bagus lah seperti itu. Semua Pak Ketua infonya. Pak Dir, mumpung di acara Wirase, ada enggak yang ingin disampaikan kepada pemirsa TVRI tentang migrasi dari analog ke digital? Silahkan Pak, singkat aja Pak. Iya, jadi masyarakat Bali jangan lupa 20 Maret siaran TV analog akan dihentikan. Dari sekarang cepat-cepat siapkan TV-nya agar bisa melihat siaran TV digital. Jadi bersih gambarnya, jernih ya, suaranya dan canggih teknologinya, ini benar-benar bakal dirasakan oleh masyarakat Bali. Iya, terima kasih ya Pak Dir. Sukses semua Pak Ketua. Tentunya kita sama-sama juga akan mensosialisasikan kepada masyarakat. Kalau ada yang bagus, kenapa tidak? Cepat kita rubah dari televisi analog ke digital. Oke.
Terima kasih Terima Pak kasih, Dir. Pak Dir. Terima kasih sudah Terima Orang kasih, tua. di warung. Kurang-kurangnya mohon maaf. Iya. Ya besok hari kalau ada masih waktu silahkan simpang ke sini lagi atau mampir ke sini Iya. lagi. Oke, ratu kadiki sampun panumaya kala. Ngiring puputang antuk Parama Santi. Om Santi 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 Om.